materi nomor 22 part 3 adalah kita run dan testing hasil dari materi nomor 21. Itu kita sudah menambahkan dependensi dan men-setting konfigurasi database. Cara seperti ini, kita buka IntelliJ IDE-nya. Kemudian di sini ada tombol play ya. Nah, kita klik drop down listnya, edit configuration, tambahkan di sini, kita pilih Maven. Pada kolom run kita cari Spring Boot Run. Nah, di sini. Kemudian oke. Langsung kita play. Kita tunggu saja sampai selesai ya. Nanti ada informasi bahwa server hidup di port berapa. Di sini port 8080. Konteks path-nya tidak ada. Berarti kita sekarang ke sesuai materi ya, http localhost 8080. Nah, seperti ini. Kemudian kita tes ya. Kita tes backend kita yang sebelumnya kita sudah membuat ini dokumentasi untuk metode save, update, delete, detail, sama search ya. Nah, sesuai tutorial di database kita menggunakan pgadmin. Nanti rekan-rekan akan dapat di sini usernya squad team. Untuk database-nya training, skemanya nanti ada NIP masing-masing di sini. Baru di dalamnya itu ada tabel, view, dan lain-lain. Nah, kalau kita run berhasil, kita akan dibuatkan tabel ya di sini. Jadi kita sudah menghemat banyak waktu, kita nggak perlu create tabel secara manual. Oke, pertama kita tes fungsi save dulu. Kita save ya, kita kirim. Apakah berhasil? Oke, tidak berhasil karena ini tidak ditemukan endpoint save. Kita cek pertama di ini URL yang kita buat, pastikan sudah di save. Sepertinya tadi saya belum save. Oke, sukses ya. Kita lihat di database apakah ada row di sini. Klik kanan di TD, kalau rekan-rekan nanti di sana berarti TD konsultasi. Nah, di sini sudah terupdate row-nya, ada satu row di sini. Nah, berikutnya kita akan buat row baru untuk keperluan menampilkan data. Kita coba tes fungsi ini search ya. Kita klik send. Data tidak ditemukan. Nah, penjelasannya adalah di sini kita menggunakan query like. Kita harus menambahkan karakter, yaitu tanda persen di depan dan di belakang. Agar user tidak repot seperti itu, kita ubah metodenya menjadi contains. Jadi keyword kita kan adalah A4 seperti ini ya. Maka kalau kita update metode di sini di controller ya, di sini search ini kita ganti dengan contains. Tapi
kita juga harus mengupdate di repositorinya terlebih dahulu. Nah, di sini. Oke, kita penuhi dulu yang like seperti ini. Kalau kita jalankan seperti ini, like, yaitu kita tambahkan apa itu namanya, karakter seperti ini. Ini sesuai kebutuhan ya, bisa di depan aja atau di belakang aja ataupun kedua-keduanya. Nah, dua metode sudah jadi. Nah, sekarang kita akan coba untuk detail. Tidak ditemukan. Coba kita tadi kan di metode search ID-nya itu nomor 0 ya. Nah, kita akan coba detail 0. Oke, ditemukan. Berarti ini sudah sukses. Nah, sekarang kita coba akan update datanya menjadi apa di sini? Tadinya kan tulisannya sinar dunia kecil besar kecil ya. Sekarang kita akan ubah jadi kapital semua. Klik send. Nah, jika teman-teman mengalami error seperti ini, silahkan rekan-rekan buka di IntelliJ-nya di bagian bawah. Di sini ada detail dari ini nih, duplicate key value untuk ID sama dengan 0. Ini karena apa? Karena kita untuk ID ini, ID ATK ini kita set sebagai primary key. Nah, untuk primary key ini nggak boleh ada nilai yang sama. Nah, makanya kita perlu nanti menambahkan primary key ini, nilainya itu akan seperti apa generate-nya, apakah akan manual ataupun akan secara otomatis oleh sistem. Oke, sekarang kita manual dulu. Jadi kita sekarang di sini adalah nomor 1 ya. Nomor 1, misalkan ini A002. Di sini kita ubah misalkan bukan kertas tetapi adalah ini ballpoint ya. Misalkan stok awalnya 200. Di sini stok akhirnya karena masih kita stok of name masih 200. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa bedanya save yang menggunakan metode yang sama. Coba kita send dulu ya. Oke, berhasil. Di sini kita coba cari yang metode search di sini. Nah, tadi kan kita ngimport namanya itu ballpoint ya. Kita sekarang coba cari kata-kata ball. Nah, ini akan ketemu. Coba kita cari yang mengandung huruf A gitu. Seharusnya keluar semua. Nah, di materi berikutnya kita akan mengcustomize agar ID ini bisa di generate secara otomatis. Kita sengaja tidak menjadikan satu agar nanti teman-teman juga kita tunjukkan keperluannya gitu, mendetailkan tentang apa itu namanya sequen, yaitu suatu fitur di database Postgre atau DBMS besar yang dia itu akan dipakai untuk generate number secara otomatis. Kalau di MySQL itu primary key-nya itu auto increment. Nah, ini sedikit beda dengan auto increment. Auto increment itu di input setelah data itu
ada. Nah, sekuen itu diinput ketika dia dipanggil, yaitu pada saat akan membuat data. Oke, kita akan praktekkan di nomor nanti 2244 ya, yaitu menambahkan fitur sekuen untuk ID. Sekarang kita lanjut testing untuk fitur delete ya. Kita akan delete ID nomor 0. Apakah sukses? Oke. Kita cari lagi, search lagi. Seharusnya ini sudah sisa 1. Oke, belum. Kita cek lagi di program kita. Delete-nya itu berhasil atau enggak. Ada error. Nanti teman-teman pada saat menjalankan ini juga akan mengalami hal yang sama. Nah, itu karena juga sekuennya itu belum kita definisikan. Oke, jadi parameternya untuk materi nomor 22 part 3 ini adalah di tabel ini, tabel TD bahwa nanti sesuai perintah di materi adalah ketik konsultasi, maka ketika dijalankan dia akan ini menampilkan data. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi nomor 22 part 4, yaitu menambahkan auto value ya. Untuk sini menggunakan sekuen. Di sini nih, sekuen. Oke, kita sudahi untuk materi nomor 22 part 3 ini.